Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas materi selanjutnya, materi terakhir pada praktek mikrobiologi farmasi, yaitu tentang isolasi dan juga identifikasi bakteri. Yang pertama yaitu isolasi mikroorganisme. Dan di sini khususnya kita akan menggunakan bakteri. Nah, kompetensinya adalah mahasiswa dapat memisahkan mikroba dari campuran sehingga didapat sebuah kultur yang murni. Nah, kenapa? Karena kita kembali ke judul kita, yaitu isolasi. Isolasi mungkin kita sudah cukup familiar, di rumah sakit kita sering menemukan ruang isolasi, bahkan sekarang ini di masa pandemi kita juga sering mendengar pasien-pasien yang diisolasi. Apa sebenarnya isolasi itu? Isolasi adalah pemisahan sesuatu dari kumpulannya ataupun dari kelompoknya, sehingga kita akan mendapatkan satu kultur yang murni. Atau kalau di sini kita berbicara tentang bakteri, maka kita akan mendapatkan satu koloni bakteri. Karena biasanya kita melihat ada bakteri dengan berbagai macam dalam satu cawan pantry, ternyata di situ ada banyak sekali koloni bakteri, bahkan ada yang bertumpuk-tumpuk, bahkan ada yang satu koloni terlihat sangat besar, hampir setengah cawan pantry. Nah, sementara untuk isolasi bakteri, kita harus memisahkan antara satu koloni dengan koloni yang lain. Kenapa? Karena bisa jadi ketika koloni tersebut bergabung dengan koloni yang lain, mungkin di dalam koloni yang akan kita isolasi tadi belum terdapat satu spesies bakteri. Bisa jadi masih terdapat campuran dari beberapa spesies bakteri, sehingga belum bisa kita kulturkan menjadi sebuah suspensi bakteri yang murni. Untuk mendapatkan bakteri yang murni, maka kita harus mengisolasi sebuah bakteri yang berasal dari koloni. Bahkan seharusnya kita mengambil satu koloni di mana jarak antara koloni dan koloni yang lainnya cukup jauh. Artinya tidak berhimpitan atau berdekatan. Nah, di sini ada beberapa teknik untuk pengambilan. Teknik pengambilan sampel. Ada teknik goresan, ada juga goresan T, ataupun goresan kuadran. Nah, prinsipnya di sini kita akan menggunakan sebuah teknik goresan. Dengan teknik lain bisa atau tidak? Sebetulnya bisa. Ada juga teknik lainnya seperti pour plate. Sedangkan untuk teknik goresan di sini adalah strik. Strik ada beberapa macam, ada strik kuadran, strik T, dan juga ada goresan-goresan yang lainnya. Nah, yang membedakan mungkin juga sudah pernah kita bahas. Untuk pour plate tentu saja akan kita tuang, lalu kita ratakan dengan batang perata yang biasanya terbuat dari kaca yang berbentuk L. Sedangkan untuk goresan, dari namanya tentu kita akan menggunakan sebuah goresan. Nah, jadi ada beberapa cara di sini kita bisa menggunakan goresan seperti ini, atau untuk mempermudah, karena ini adalah percobaan pertama kita, maka kita bisa menggunakan bantuan dari goresan kuadran. Caranya bagaimana? Maka kita akan membagi sebuah cawan Petri menjadi beberapa kuadran. Kita bisa membagi menjadi 4 kuadran. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Nah, caranya yaitu yang pertama yang kita butuhkan adalah suspensi bakteri atau bakteri yang sudah murni dan juga sudah kita remajakan dalam sebuah media BHI. Ingat, BHI berarti dia adalah media cair. Dan kita siapkan sebuah ose yang tentunya nanti akan kita gunakan untuk menggores, dan juga api ataupun spiritus yang akan kita gunakan untuk sterilisasi ose dan juga sterilisasi proses ketika melakukan isolasi. Nah, caranya tentu saja yang pertama kita sterilisasi terlebih dahulu osenya. Setelah kita sterilisasi ose, baru kita masukkan osenya pada suspensi bakteri yang akan kita gunakan. Nah, untuk suspensi bakteri ini, untuk caranya nanti akan saya sharekan sebuah videonya. Nah, setelah kita sterilisasi ose, osenya kita masukkan ke dalam sebuah tabung reaksi yang sudah berisi suspensi bakteri tadi dalam sebuah media BHI. Kita ambil satu ose saja, lalu kita goreskan di kuadran 1. Nah, untuk menggores, sedikit tips saja untuk menggores, kita hanya sampai setengah saja. Nah, mungkin kalau di gambar ini digores sampai akhir, tetapi ya, mungkin kalau di gambar ini digores dari ujung sampai ujung. Nah, tapi ketika kita mencoba langsung, ini hanya tips saja, kita cukup gores hanya setengah, mungkin hanya sampai sini. Nah, artinya kita masih menyisakan bagian yang kosong di sini, tidak ada goresannya. Nah, fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah
untuk antisipasi jika ternyata bakteri yang kita gores tumbuh sampai melebihi kuadran 1 tadi. Karena jika dia tumbuh sampai melebihi kuadran 1, maka hasilnya nanti akan menjadi bias dengan kuadran 4. Nah, ketika kita sudah menggores setengah di sini untuk kuadran 1, langkah selanjutnya adalah kita sterilisasi lagi OC-nya. Setelah kita sterilisasi OC-nya, baru kita ambil, ini dia suspensi bakteri dari bagian kuadran 1 ke kuadran 2. Nah, jadi cara mengambilnya ditarik sama kita gores, dan kita menggoresnya juga hanya setengah bagian saja. Lalu kita sterilisasi OC-nya dari bagian kedua, kita tarik ke bagian yang ketiga, sama kita juga hanya menggunakan setengah, sterilisasi lagi OC-nya, lalu kita tarik ke bagian nomor 4. Nah, prinsipnya adalah ketika kita melakukan teknik goresan dan kita melakukan sterilisasi OC secara berulang kali, setiap kita akan melakukan goresan untuk kuadran 2, 3, dan juga 4, maka sebetulnya dari banyaknya bakteri yang terdapat pada kuadran 1, kita kurangi jumlahnya untuk ditanam di kuadran 2. Sterilisasi lagi, kita kurangi jumlahnya untuk ditanam di kuadran 3. Sterilisasi lagi, kita kurangi jumlahnya untuk ditanam di kuadran 4. Atau simpelnya ini adalah sebuah teknik pengenceran. Tapi kita tidak melakukan pengenceran. Nah, jadi seharusnya di kuadran 4 inilah jumlah koloni bakteri yang paling sedikit. Jadi bisa jadi kita lihat ini dia di kuadran 1 koloninya masih sangat banyak sekali. Karena memang 100% koloni yang 100% bakteri yang kita ambil dalam satu OC semuanya akan tumbuh. Nah, lalu masuk ke kuadran 2 lebih sedikit, kuadran 3 lebih sedikit, kuadran 4 sangat sedikit. Bahkan kita akan menemui ada satu koloni. Nah, kalau kita lihat dari gambar ini, antara satu koloni dengan koloni yang lain mungkin kita belum bisa memisahkan. Tapi setelah sampai di kuadran 4 sudah bisa terpisahkan. Koloni 1, dan seterusnya. Nah, itu adalah artinya isolasi kita sudah berhasil. Setelah isolasi kita berhasil, baru bisa kita ambil satu koloni ini untuk kita murnikan, kita buat suspensi yang murni. Nah, setelah itu tahapan selanjutnya setelah kita berhasil mengisolasi, biasanya isolasi bakteri ini kita lakukan ketika kita menambahkan sebuah sampel di mana pada sampel tersebut masih terdapat bakteri yang bercampur. Misalnya kalau kemarin kita sudah melakukan sterilisasi ruangan, sterilisasi alat ataupun mikrob lingkungan. Nah, ketika kita melakukan proses sterilisasi alat ataupun mikrob lingkungan, kita sudah berhasil mendapatkan beberapa koloni, tetapi kita tidak tahu apakah di dalam koloni tersebut betul hanya terdiri dari satu spesies bakteri saja. Untuk memastikannya, untuk membuktikannya, maka tadi kita buat suspensi bakteri meskipun bakterinya belum bakteri murni, lalu kita isolasi dengan teknik goresan seperti ini. Setelah kita dapat satu koloni yang murni, baru kita buat suspensi bakteri murninya. Nah, setelah itu baru kita identifikasi sebetulnya bakteri yang mencemari sampel kita apa, bakteri yang mencemari lingkungan kita apa. Nah, caranya bagaimana? Caranya, ini dia kita bisa mengamati, ini hampir sama seperti kita melakukan uji mikrob lingkungan kemarin. Jadi kita lihat bentuknya seperti apa, tepiannya seperti apa, ukurannya seperti apa, dan seterusnya. Nah, lalu untuk memastikan spesies bakterinya, maka uji yang akan kita lakukan yaitu uji fisiologi. Nah, jadi sebetulnya uji ini adalah uji morfologi karena kita melihat penampakan luar dari koloni bakteri tersebut. Lalu setelah kita melakukan uji morfologi, tahapan selanjutnya yaitu uji fisiologi. Bedanya apa? Fisiologi di sini pada uji fisiologi, maka kita akan melakukan uji didasarkan pada ciri fisiologi dari sebuah organisme atau ciri yang ada di dalam tubuh tersebut. Biasanya pada uji fisiologi ini kita akan menggunakan reaksi enzimatis yang terdapat pada atau di dalam bakteri tersebut. Misalnya apakah bakteri tersebut bisa menguraikan laktosa, bisa menguraikan glukosa, ataupun yang lainnya. Nah, kenapa bisa menguraikan laktosa ataupun glukosa? Karena pada bakteri tersebut mengandung enzim-enzim yang memang bisa menguraikan laktosa ataupun glukosa. Nah, artinya di sini kita menggunakan ciri fisiologis, kemampuan bakteri untuk menguraikan bahan makanannya. Nah, untuk uji fisiologis ini atau sering kita kenal sebagai uji biokimia, kita bisa menggunakan berbagai macam media. Media yang bisa kita gunakan ada SIM, ada sitrat, urea,
MPP, LDS, dan juga jenis gula-gula yang lain. Tetapi untuk uji kali ini minimal kita akan mengenal beberapa macam jenis media. Yang pertama yaitu SIM, yang kedua yaitu sitrat, yang ketiga yaitu KIA, yang keempat yaitu DIA. Jadi ada 4 media yang akan kita kenali. Yang pertama yaitu SIM. SIM kepanjangan dari sulfit indol motil. Dan di sini bentuknya yaitu semi solid, artinya semi cair atau bentuknya seperti ya semi solid, semi cair. Keadaannya tegak. Nanti akan saya tunjukkan di PPT bentuknya seperti apa. Lalu warnanya kuning muda atau sebetulnya warnanya seperti media BHI yang sangat keruh. Nah, cara inokulasinya di sini ditusuk. Nah, artinya setelah kita membuat suspensi murninya tadi dari hasil yang berhasil kita isolasi, nah, jadi untuk membuat suspensi bakteri yang murni, nah, kita siapkan sebuah tabung reaksi, anggap di sini adalah tabung reaksi yang berisi media BHI. Ingat BHI berarti dia adalah cair. Nah, dari media BHI kita ambil satu ose koloni, hanya satu koloni saja, kita tempelkan jarum ose pada satu koloni, lalu kita masukkan ke dalam media BHI. Lalu dimasukkan ke dalam media BHI ini, satu ose tadi. Nah, karena BHI ini adalah sebuah media pertumbuhan atau media perkembangbiakan, ketika kita inkubasi, maka media BHI ini yang tadinya jernih dia akan berubah menjadi keruh atau akan mulai ditumbuhi oleh banyak bakteri dengan spesies yang sama tentunya. Nah, artinya kita sudah menambahkan suspensi bakteri yang murni. Nah, kalau sudah, baru kita gunakan untuk uji identifikasi. Nah, di sini kita akan melakukan teknik tusuk. Karena media kita semi solid, kita bisa melakukan teknik tusuk. Ingat di aula pertemuan kita sudah mengenali ada 2 macam jarum inokulum. Yang pertama yaitu jarum N, yang kedua yaitu jarum ose. Gimana ujinya berbeda? Jarum ose ujungnya berbentuk lingkaran atau bulatan, sedangkan jarum N ujungnya runcing. Nah, sehingga untuk uji biokimia ini kita akan menggunakan jarum N, bukan menggunakan jarum ose. Karena kalau kita menggunakan jarum ose, ketika kita tusukkan ujung yang berbentuk lingkaran tadi dikhawatirkan bisa merusak media. Nah, ini dia teknik tusukan SIM yang berbentuk semi solid. Kita gunakan teknik tusukan. Setelah itu kita ambil tadi, kita serukan jarum ose di sini. Setelah itu baru kita tusukkan ke media SIM, baru kita inkubasi 1 kali 24 jam. Sitrat di sini berbeda bentuknya. Kalau SIM semi solid, sitrat bentuknya padat. Lalu di sini sitrat kita buat miring, nanti akan saya tunjukkan gambarnya. Warnanya hijau dan teknik inokulasinya ditusuk dan digores. Artinya adalah setelah kita tusukkan, kita angkat jarum N-nya, lalu kita gores di permukaan yang ujungnya miring tadi. Lalu KIA adalah Klinger iron agar berbentuk padat, miring, dan berwarna merah. Karena bentuknya padat, maka kita gunakan tusuk dan gores. Sebetulnya selain alasnya karena padat, ternyata KIA di sini bagian bawah dan bagian dasar dan juga bagian atas media ternyata dia terdiri dari sumber gula yang berbeda. Ada glukosa dan juga laktosa. Lalu ada lisin, iron agar. Karena di sini menggunakan agar, tentu saja bentuknya padat dan miring, berwarna ungu. Lalu teknik inokulasinya itu dengan tusukan dan juga goresan. Nah, selain menggunakan media-media ini, kita juga bisa menggunakan uji katalase yang berfungsi untuk mengidentifikasi ada tidaknya peroksidase. Apakah bakteri tersebut memiliki peroksidase atau tidak. Sehingga di sini kita melakukan uji katalase. Nah, oke. Ini dia yang tadi saya sampaikan.
Nah, ini adalah contoh dari media biokimia yang tadi akan kita gunakan. Ini adalah sitrat yang berwarna hijau, lalu lia yang berwarna ungu, sim semi solid sehingga dia datar, tidak miring. Kalau yang lainnya di sini miring, ini juga miring. Ini adalah kia yang berwarna merah. Nah, caranya tadi juga sudah kita bahas bersama-sama. Untuk sim ini kita tusukkan, sedangkan untuk kia, lia, dan juga sitrat kita tusuk. Setelah ditusuk, jarum N-nya kita angkat, lalu kita gores di bagian permukaan. Nah, di sini saya ada beberapa contoh dari hasilnya dan juga cara membaca hasilnya. Yang pertama ini dia, ada Sigile dan juga Edward. Nah, di sini untuk Kia kita akan mengenal ada K, ada A. K artinya adalah alkali, A artinya adalah acid. Sebetulnya media biokimia ini awalnya dia bersifat alkali atau bersifat basa. Tetapi karena ada bakteri yang tumbuh di dalamnya, karena ada bakteri yang tumbuh, sehingga akan mengubah media kita yang awalnya bersifat basa menjadi bersifat asam. Cirinya apa? Dia berubah. Yang tadinya berwarna merah berubah menjadi kuning misalnya, atau yang tadinya berwarna ungu berubah menjadi berwarna merah. Nah, sehingga di sini terjadi perubahan pH. Karena adanya perubahan pH, maka warna-warna medianya akan berubah. Nah, lalu untuk cara membaca hasilnya, di sini kita mengenal ada bagian permukaan dan juga bagian atas. Atau sering kita kenal bagian lereng. Bagian lereng, ini dia. Ini adalah bagian lereng, atau disebut juga dengan slan. Lalu di sini ada bagian dasar atau boot. Nah, ada lereng dan juga dasar. Nah, cara menuliskan hasilnya juga sama, lereng per dasar. Jadi kita lihat lerengnya seperti apa, dasarnya seperti apa. Kalau tidak ada perubahan warna, maka kita tulis dengan K, artinya alkali, artinya warnanya tetap. Kalau ada perubahan warna, artinya kita tulis dengan A, artinya dia berubah menjadi acid. Nah, atau sebetulnya bisa kita tuliskan juga di sini, kita bisa menuliskan jika di dalam sampel, jika media kita adalah lia, ini dia, dan dia tetap berwarna ungu, maka bisa kita tuliskan dengan simbol K. Tetapi kalau dia berubah menjadi kuning, kita tuliskan dengan simbol A, artinya acid berubah. Tetapi kalau dia belum sampai pada warna kuning, baru warna merah atau kecoklatan, maka kita tuliskan dengan simbol R. Nah, lalu untuk yang selanjutnya di sini, untuk yang Kia bisa kita tuliskan sama seperti tadi. Ini dia Kia. Jika warnanya tetap merah, maka kita tuliskan K. Tetapi jika warnanya berubah menjadi kuning, maka kita tuliskan dengan A. Nah, lalu selain ada warna merah ataupun kuning ataupun ungu, ada yang perubahan warna, kita juga akan melihat adanya perubahan warna menjadi warna hitam. Nah, warna hitam ini bukan disebabkan karena adanya perubahan pH dari asam menjadi basa ataupun sebaliknya, atau yang jelas ada perubahan pH. Tetapi warna hitam ini disebabkan karena adanya sulfit. H2S di sini dia akan diuraikan oleh bakteri menjadi sulfit tadi, sehingga jika ternyata di situ ada sulfitnya, maka dia akan berubah warna jadi warna hitam. Dan pada sampel di sini juga kita bisa melihat bahwa di sini ternyata dia naik ke bagian atas. Nah, dia naik ke bagian atas atau di permukaan atau medianya yang tadinya. Kalau kita lihat di sini medianya betul-betul menempel di bagian dasar. Tetapi ternyata di sini medianya dia bisa terangkat ke permukaan. Atau dia semakin naik. Kenapa? Karena ternyata seperti MPN kemarin, hasil fermentasi dia tidak hanya menghasilkan pH, perubahan pH, tetapi dia juga menghasilkan gas. Untuk beberapa jenis bakteri tertentu dia akan menghasilkan gas, meskipun terkadang gas tersebut tidak terlihat jika kadarnya sedikit. Nah, jadi ketika di situ menghasilkan gas, maka kita akan melihat di sini dia akan terangkat. Nah, atau medianya nanti yang tadi medianya tanpa goresan, tanpa retakan, maka nanti dia biasanya akan timbul retakan di bagian permukaan. Nah,
Ini dia artinya gasnya positif. Lalu yang selanjutnya, nah kalau kita baca hasil dari saya nggak tahu ini betul atau salah, Kak, tapi kalau saya lihat dari gambar ini, nah dari kedua gambar ini, seharusnya penulisannya berbeda, tetapi di sini penulisannya sama. Oke, karena di sini penulisannya sama meskipun hasilnya berbeda, jadi kita coba analisis sendiri. Mungkin memang ketika diamati sebetulnya warnanya kuning bagian atas ataupun bawahnya, tetapi hanya faktor dokumentasi mungkin. Jadi kita coba. Kalau misalnya di sini ternyata warnanya tetap merah, maka bisa kita tuliskan. Oke, jadi jika di sini ternyata warnanya merah, maka kita tuliskan K, lerengnya K, dan dasarnya juga K. Lalu kita lihat di sini sepertinya tidak ada gelembungnya, maka kita tuliskan G negatif. Nah, G negatif. Lalu di sini juga tidak ada warna hitam, kita tuliskan juga S negatif. G negatif, S negatif di sini artinya K per K, G negatif, S negatif. Warnanya merah, lerengnya merah, dasarnya merah. Artinya tidak ada perubahan pH. Ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, memang betul tidak ada koloni bakteri yang tumbuh. Kalaupun ada koloni bakteri yang tumbuh, seharusnya di bagian permukaan ada bintik-bintik koloninya. Nah, lalu yang selanjutnya, kemungkinan yang kedua, ada koloni tumbuh, kemudian yang kedua tidak ada koloni yang tumbuh. Kenapa bisa tidak ada koloni yang tumbuh? Bisa jadi yang pertama dia tidak bisa menggunakan glukosa ataupun laktosa. Kemungkinan yang kedua, jarum N yang kita gunakan terlalu panas sehingga sebelum kita tusukkan pada media uji biokimia ini bakterinya sudah mati. Nah, lalu yang selanjutnya, yang sedangkan untuk yang ini dia berwarna kuning sehingga kita tuliskan A per A. Oke. A. Nah, A per A artinya baik lereng maupun dasarnya berubah warnanya menjadi kuning. Sehingga kita tuliskan A per A. Lalu kita lihat gasnya positif, kita tulis G plus. S-nya di sini tidak ada warna hitam sehingga kita tulis S min. Lalu untuk media yang kedua yaitu SIM. SIM ini dia. Warna awalnya seperti ini. Setelah kita tambahkan suspensi bakteri dan juga kita inkubasi 1 kali 24 jam, ternyata hasilnya berubah. Nah, ini dia. SIM kepanjangan dari sulfit indol motil. Nah, jadi yang pertama kali kita lihat adalah sulfitnya. Nah, tetapi untuk mengetahui adanya indolnya atau tidak, perlu kita tambahkan 5 tetes erlik A dan juga 5 tetes erlik B. Jadi kalau tidak kita tambahkan erlik A dan erlik B, maka kita tidak akan melihat adanya indol. Apa itu indol? Indol adalah, cara gampangnya, indol adalah sebuah cincin yang berwarna. Nah, jadi kita akan melihat adanya warna di bagian permukaan setelah kita tambahkan dengan erlik A dan juga erlik B. Masing-masing 5 tetes, 3 sampai 5 tetes. Nah, kita mulai yang pertama, ini dia SIM. Sulfit. Sulfit artinya tadi dicirikan dengan adanya warna hitam. Kalau kita lihat di sampel yang pertama, warna hitamnya tidak ada. Sehingga kita tulis negatif. Oke, kita pakai ini saja. Nah. Oke, SIM berarti yang pertama kita lihat adalah sulfitnya. Di situ tidak ada warna hitam sehingga kita tulis negatif. Lalu yang kedua kita lihat adalah indolnya di bagian atas. Setelah kita tambah dengan erlik A dan juga erlik B, ada warna merahnya atau tidak. Kalau tidak, maka kita tulis negatif juga.
Nah, sebetulnya untuk mengamati adanya indol bisa kita tunggu kurang lebih 5-10 menit. Nah, lalu yang terakhir adalah M, motil. Motil artinya pergerakan bakteri. Lalu tahunya bakteri bergerak dari mana? Nah, kalau kemarin kita menanam bakteri pada SIM ini dengan cara ditusuk, artinya bakteri tersebut jika dia tidak bergerak, dia hanya akan tumbuh di bekas tusukan saja. Tetapi jika dia bergerak, maka dia akan membuat seluruh medianya menjadi keruh atau bekas tusukannya menyebar, bukan hanya di satu titik saja. Tidak hanya membuat satu garis. Nah, kalau kita lihat di sini, yang keruh bukan hanya di satu titik, tetapi di bagian kanan kirinya juga agak keruh, sehingga kita tulis motilitasnya adalah positif. Nah, ini berarti untuk SIM-nya. Lalu, yang ini bagaimana? Nah, kalau yang ini, kita lihat yang pertama, sulfitnya ada warna hitam, sehingga kita tuliskan positif. Indolnya ada warna merah, kita tuliskan juga positif. Motilitasnya di sini, nah, kalau kita lihat warna hitam yang menyebar ke seluruh media, artinya bakteri yang menyebabkan warna hitam juga menyebar ke seluruh media. Berarti kita tuliskan motilitasnya juga positif. Maka kita tulis plus, plus, plus. Nah, itu untuk yang SIM-nya. Yang selanjutnya itu Lia. Nah, ini dia Lia. Lia hampir sama seperti yang tadi. Kita lihat di sini warnanya masih ungu. Jadi kita tulis K per K. Sulfitnya tidak ada, S-min, gasnya juga tidak ada, K-min. Lalu yang selanjutnya di sini warnanya masih ungu semua. Jadi kita tulis K per K. Ada warna hitam, kita tulis S+. Di sini gasnya tidak terlihat. Jadi kita tulis G-min. Lalu untuk sitrat di sini ciri positif ditunjukkan dengan adanya perubahan warna. Ingat media awal sitratnya adalah media sitrat awalnya berwarna hijau. Nah, jika ternyata bakteri tersebut bisa menggunakan sitrat sebagai sumber karbonnya, maka dia akan mengubah sitrat menjadi berwarna biru. Nah, meskipun di sini masih ada warna hijaunya, tetapi di bagian permukaan sudah berwarna biru, maka sitratnya tetap kita tulis positif. Sedangkan di sini, karena dari bagian lereng sampai dasarnya berwarna hijau, maka sitratnya kita tulis negatif. Nah, itu adalah cara melaporkan hasil uji biokimia kita. Nah, selain menggunakan media uji biokimia atau media gula-gula ini, kita juga bisa menggunakan media yang selektif. Nah, ini dia media selektifnya. Media selektif, kita akan menggunakan media yang bisa ditumbuhi oleh bakteri tertentu. Atau jika kita menggunakan bakteri tersebut, kita tanam pada media tersebut, maka dia akan menghasilkan ciri tertentu. Contohnya di sini saya mengambil dua media. Yang pertama itu Mecon-K, yang kedua ini adalah Endo-agar. Yang pertama akan saya goreskan, ini dia, ada Shigella dan juga ada Enterobacter. Nah, ternyata jika Shigella kita goreskan pada Mecon-K, maka dia akan menghasilkan koloni jernih dengan media yang berwarna kuning. Tetapi untuk Enterobacter, maka dia akan menghasilkan koloni-koloni yang berwarna merah. Nah, sama seperti E. coli, ketika saya tanam E. coli pada media Mecon-K, dia juga akan menghasilkan koloni-koloni yang berwarna merah. Sehingga untuk E. coli ini biasanya akan kita lanjutkan dengan uji pelengkap, salah satunya adalah uji biokimia tadi. Atau kita tanam pada media Endo-agar atau EMBA. Nah, E. coli pada media Endo-agar, dia akan terlihat adanya koloni-koloni yang berwarna kuning keemasan atau kilat logam. Nah, artinya bisa kita simpulkan bahwa koloni yang berhasil kita isolasi tadi, dia adalah koloni dari E. coli. Nah, sedikit tips ataupun tambahan pada uji biokimia ini, biasanya sering terjadi adalah yang pertama, bakterinya tidak hidup karena karena jarum E-nya terlalu panas. Kemungkinan yang kedua, di sini hasilnya bias, artinya seharusnya hasil yang lainnya menunjukkan bahwa dia adalah E. coli. Tetapi kenapa pada Q-nya kok tidak menunjukkan E. coli? Nah, bisa jadi ketika kita menusukkan jarum N tadi, kondisi kita kurang steril. Sehingga kontaminan dari luar juga ikut masuk. Nah, ketika kontaminan ikut masuk, dia akan mengubah hasilnya seharusnya K per K berubah menjadi K per A. Nah, untuk Kia,
Bagian lerengnya berisi glukosa, bagian bawahnya berisi laktosa. Artinya kalau di sini terjadi perubahan warna seperti pada gambar ini, berarti bakteri yang kita gunakan dia bisa menggunakan glukosa maupun laktosa sebagai sumber nutrisinya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya kita akan kembali ke forum diskusi. Jika memang ada yang ingin didiskusikan, silakan bisa kita mulai forum diskusinya.